Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Ayu Ningtyas, NIM 1119109 dari kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradilan pra-Islam sampai dengan peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan pra-Islam. Dalam peradilan pra-Islam terdiri dari beberapa peradilan. Yang pertama yaitu peradilan pertama. Hakim yang pertama kali dikenal manusia yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa mereka, seorang qadhi harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan suatu perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Yang kedua, peradilan pada masa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Seorang qadhi harus mempunyai kemampuan dan baik akhlaknya. Selain itu juga diperhatikan kecerdasannya, kecerdikannya, keluasan ilmunya, ketenangan hatinya, kebersihan jiwanya, dan keluhuran budinya. Yang ketiga, pada masa jahiliyah, mereka berpegang pada tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kabilah menjadi pedoman utama penyelesaian berbagai persoalan. Peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu, Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah, baik itu umat Islam maupun non-Islam. Rasulullah SAW merupakan orang pertama yang menjadi hakim dalam Islam. Rasulullah SAW dalam menerapkan hukumnya mempunyai dua pedoman. Yang pertama yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasulullah sendiri. Hasil ijtihad Rasulullah itu menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti oleh warga masyarakat setempat. Kekuasaan kehakiman Islam itu terdiri dari kekuasaan al-qadha, kekuasaan al-hisbah, dan kekuasaan al-mazalim. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sumber hukum peradilan pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu yang pertama Al-Quran, sumber hukum pertama yang menjadi rujukan dalam memberikan putusan. Yang kedua yaitu As-Sunnah, sumber hukum kedua jika tidak menemukan dalam Al-Quran. Yang ketiga, Qiyas dan Ra'yu atau pendapat sebagai cabang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, ijma yang berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Umar bin Khattab. Seperti halnya Abu Bakar, beliau juga menerapkan 4 sumber dalam menentukan suatu hukum. Dalam sejarah peradilan Islam, Khalifah Umar bin Khattab adalah pemimpin pertama yang mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal. Peradilan pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan mengikuti langkah yang ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam hal-hal qadhi, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, peradilan pada masa Ali bin Abu Thalib. Beliau juga mengikuti langkah-langkah khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa, maka sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yakni mendahulukan bangsa Arab daripada bangsa-bangsa Muslim lainnya. Ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah yaitu: yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Yang ketiga, hakim memiliki otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Yang keempat, keputusan tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga penguasa-penguasa sendiri. Yang kelima, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan. Yang keenam, pengangkatan hakim dipisah dari gubernur. Yang ketujuh, lembaga peradilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan kalangan non-Muslim mendapat otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing agama mereka. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah.
Menurut Ibnu Khaldun, wewenang hakim semakin bertambah, yang meliputi yang pertama, penyelesaian orang-orang yang berperkara. Yang kedua, urusan-urusan umum tertentu yang beragama Islam, termasuk di dalamnya mengawasi harta orang yang sakit ingatan, harta anak yatim, harta orang bangkrut, dan harta orang yang tidak berwenang. Yang ketiga, mengawasi wasiat, harta wakaf, menikahkan perempuan yang tidak berwali, mengawasi jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk. Yang keempat, terkadang pemimpin negara juga diserahkan kepada hakim. Seperti pada masa Al-Mamun, ia mengangkat Yahya ibnu Ahsam sebagai pemimpin perang pada musim panas ke negeri Romawi. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim tidak berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang empat atau mazhab yang lainnya. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Latar belakang yang melandasi pemikiran kerajaan Turki Utsmani untuk menyusun majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yaitu berdasarkan mazhab Hanafi, mazhab resmi pemerintah, di mana terdapat beberapa pendapat dalam mazhab ini yang menyulitkan pemerintah untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam kasus yang mereka hadapi. Sejarah peradilan Turki Utsmani dalam garis besarnya dapat dilihat dari dua periode, yaitu pada periode pertama ini syariat Islam dijadikan satu-satunya sumber penetapan hukum di Turki Utsmani. Yang kedua, masa setelah Tanmizat. Pada periode ini banyak diterbitkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaharuan. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diumumkannya deklarasi Gulkhane, Khat-i Sharif Gulkhane.